Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur pada hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah online GKT 3. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita masuk ke dalam saat teduh. Amin. Ibadah kita pada hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita berasal dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang adalah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Allah Tritunggal inilah yang akan turun dan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita datang menyembah Tuhan Raja yang mulia. Engkaulah Allah, aku hendak bersyukur kepadamu Allahku. Aku hendak meninggikan Engkau, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Kasih setia Tuhan ditunjukkan dengan menerima setiap kita orang berdosa.
Dia tidak melihat dosa kita seberapa kecil ataupun seberapa besar. Setiap orang yang dengan tulus dan sungguh-sungguh datang ke hadapan Tuhan, Tuhan akan menerima kita, bahkan menyucikan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Dikatakan bahwa Dia akan menyucikan dosa kita, menjadikan kita putih seperti salju. Mari pada saat ini kita datang ke hadapan Tuhan, kita memohon Tuhan mengoreksi hidup kita. Melihat apakah kita ini berdosa di hadapan Tuhan, berdosa kepada manusia. Mari sambil menyanyikan pujian suci seputih salju dan juga memohon Tuhan mengubah hati kita. Sambil menyanyi, sambil berdoa memohon kepada Tuhan. Interlude. Seperti salju, hatiku rindu, sucikan hatiku seperti salju. Interlude.
Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Ya Tuhan, sungguh kami manusia yang berdosa. Engkau mengatakan bahwa di dalam diri kami tidak ada sesuatu yang baik. Di dalam diri kami hanyalah pikiran-pikiran yang penuh dengan dosa. Setiap hari hanya untuk memikirkan diri kami sendiri saja. Kami tidak memikirkan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Kami hidup menurut keinginan diri kami sendiri. Kami hidup hanya untuk menyenangkan diri kami sendiri. Kami hidup hanya melihat apa yang ada di depan mata dan tidak melihat jauh ke depan. Ya Tuhan, karena kelemahan-kelemahan kami inilah, kami sering jatuh ke dalam dosa. Kami menghadapi berbagai macam masalah. Ini semua karena masalah kami sendiri, karena ulah kami sendiri. Tetapi Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau Tuhan yang sangat mengasihi kami. Walaupun di dalam kehidupan kami banyak sekali masalah yang timbul karena ulah dosa kami, tetapi Engkau bersedia turun ke dunia ini, mati di atas kayu salib, menggantikan kami. Menanggung dosa kami, membayar harga dosa kami. Tuhan, di manakah kami bisa mencari Tuhan seperti Engkau? Dan Engkau bukan hanya Tuhan yang mati di atas kayu salib saja, tetapi Engkau bangkit. Engkau bangkit mengalahkan maut. Engkau bangkit mengalahkan kuasa iblis yang mengikat kami, yang menggungkung kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk segala karya-Mu di atas kayu salib ini. Tetapi Tuhan, kami sering melupakannya. Kami terus-menerus menggunakan kekuatan kami untuk menanggung dosa kami. Padahal kami tahu kami lemah dan kami tidak mampu menanggungnya. Ya Tuhan, kembali pagi ini kami menyerahkan segala dosa, masalah, pelanggaran kami ke hadapan-Mu. Kami mohon Tuhan, dengan kuasa darah-Mu Engkau menyucikan kami. Kami mohon Tuhan, Engkau menjamah setiap hati kami, setiap pribadi demi pribadi. Kami tahu kami tidak mampu Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau juga berikan kami iman untuk datang ke hadapan-Mu. Berikan kami iman untuk menyerahkan segala beban dosa kami ke hadapan-Mu. Dan memberikan kami iman untuk bersandar kepadamu, menghadapi hari-hari di depan. Menghadapi tantangan demi tantangan, godaan demi godaan yang akan menghampiri kami. Tolong kami ya Tuhan, di hari-hari selanjutnya, ingatkan kami selalu bahwa Engkau melihat kami. Engkau ada bersama dengan kami, dan Engkau bersedia menolong kami menghadapi setiap masalah dosa yang akan menghampiri kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau mengubah kami, mengubah hidup kami menjadi putih seperti salju. Biarlah hidup kami boleh menjadi hidup yang berkenan kepadamu. Sampai suatu hari nanti, pada waktu kami bertemu dengan Engkau di sorga nanti, kami boleh mendapat pujian bahwa Engkau berkata kepada kami, masuklah hambaku yang baik dan setia. Kami mohon ya Tuhan, setiap kami yang hadir dalam ibadah hari ini, boleh sungguh-sungguh dikuatkan oleh Tuhan. Boleh sungguh-sungguh menerima pengampunan dosa dari Tuhan. Engkau melihat hati kami Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan berjanji Dia mengampuni dosa kita bukan hanya sekedar perkataan saja. Bukan hanya sekedar janji. Tetapi Dia sudah lakukan dan Dia buktikan. Pada waktu orang Israel berulang kali menyakiti hati Tuhan, Tuhan tetap berkata kepada mereka, Tuhan ampuni mereka. Seperti di dalam Yeremia 33 ayat 8 mencatat,
Aku akan mentahirkan mereka. Mereka di sini adalah orang Israel yang melawan Tuhan. Mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Kesalahan apa? Kesalahan mereka menyembah berhala. Kesalahan karena tidak percaya kepada Tuhan. Tidak mau menerima perkataan teguran dari nabi-nabi Tuhan. Dan dikatakan lagi, aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan ini juga berkata kepada Bapak Ibu dan saya, berkata kepada setiap kita. Dan setiap kita yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Kita bangkit berdiri, dengarkanlah petunjuk hidup baru yang diambil dari Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kita tetap berdiri bersama-sama dengan umat percaya di seluruh bumi dan sepanjang abad kita mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Dan kita akan mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh penginjil Christian Reeve dengan judul Relevant Worship. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Judul khotbah hari ini yaitu ibadah yang relevan, relevant worship. Sebelum itu mari kita sama-sama berdoa minta pertolongan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur boleh beribadah kepadamu pada hari ini Tuhan. Kami berdoa hari ini, saat ini kami mau dengarkan firman Tuhan. Buka hati kami, buka pikiran kami. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh kami terima, boleh kami renungkan, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara, judul khotbah hari ini yaitu ibadah yang relevan. Sesuai dengan judulnya. Judul yang sangat relevan dengan kondisi kita saat ini. Kenapa? Karena di dalam beberapa bulan terakhir, 6-7 bulan terakhir kita mengalami perubahan yang begitu besar di dalam cara kita beribadah. Apa arti relevan, saudara? Relevan itu adalah cocok, sesuai, ada keterkaitan, sangkut, menyangkut, saling terkait. Suatu kesesuaian di zaman tertentu, di masa tertentu, dalam satu periode waktu tertentu. Biasa kita suka ngomong gini saudara, aduh ibadahnya kurang relevan nih dengan saya. Oh ibadah begini nih yang relevan dengan saya. Atau khotbah seperti ini nih yang relevan dengan saya, ada terkaitnya dengan saya. Jadi apakah berarti ibadah yang relevan itu saudara, ibadah yang cocok dengan kita? Apakah berarti ibadah yang relevan itu adalah ibadah yang sesuai dengan kita? Jika itu jawabannya maka akan menjadi bahaya. Kenapa? Karena maunya kita
cocoknya buat kita itu pada umumnya bertentangan dengan maunya Tuhan. Kenapa? Natur kita sendiri itu manusia berdosa. Apa yang kita mau seringkali menentang Tuhan, memberontak dari Tuhan. Jadi pada hari ini kita perlu tahu sama-sama tentang apa itu ibadah yang sesungguhnya. Apa itu esensi dari beribadah. Baru kita nanti ngomong soal relevansi dalam ibadah. Ibadah yang sejati, ibadah yang esensial kepada ibadah yang relevan. Hari ini kita akan lihat sebuah kisah perjumpaan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Dan kita akan sama-sama memahami apa itu menyembah, apa itu ibadah yang sesungguhnya. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita, saudara. Di dalam Injil Yohanes pasal 4 yang akan kita baca bersama yaitu ayat 20 sampai 24. Yang kita baca bersama-sama ayat 20 sampai 24, tetapi di dalam khotbah ini saya akan bahas tentang kisah ini dari awal. Injil Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai 24 kita baca bersama-sama. Ayat 20. Nenek moyang kami menyembah di gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama memahami apa itu menyembah. Yang pertama, menyembah itu adalah soal inisiatif Tuhan yang mencari kita. Di ayat yang ketiga kita bisa lihat sama-sama di Alkitab kita. Di ayat yang ketiga Tuhan Yesus dari Yudea ingin pergi ke Galilea, dicatat. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ayat 4, ia harus melintasi daerah Samaria. Bapak ibu saudara, posisinya seperti ini. Yudea itu ada di bawah, Samaria di tengah, Galilea di atas. Nah, pada umumnya orang berpikir itu jalan itu ya dari Yudea lewatin Samaria sampai di Galilea. Tetapi pada kenyataannya orang Yahudi itu gak melakukan itu, Bapak Ibu. Mengapa? Karena Yahudi dan Samaria itu musuh bebuyutan sejak zaman dahulu. Semenjak pecahnya kerajaan Israel zaman Salomo dulu. Sehingga orang Yahudi itu tanda kutip haram lewatin daerah Samaria. Lebih baik jalannya jauh, memutar, daripada saya harus melewati Samaria. Kita lihat di sini, Yesus dicatat dalam Injil Yohanes di ayat 4, ia harus melintasi daerah Samaria. Di sini kita lihat kesengajaan dari Yesus, inisiatif Yesus untuk melintasi daerah Samaria. Secara sengaja Tuhan Yesus mau lewat Samaria. Ayat yang ke-6, di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. 7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Tengah hari ada seorang perempuan Samaria keluar sendirian untuk mencari air. Ini adalah hal yang tidak umum Bapak Ibu. Mengapa? Karena pada masa itu orang itu mau ngambil air selalu berkelompok, selalu ramai-ramai entah di pagi atau di sore hari. Hari yang agak teduh, waktu yang agak teduh. Tetapi perempuan ini dicatat keluar jam 12, kira-kira pukul 12 hari itu. Perempuan Samaria hendak menimba air sendirian. Ada yang salah sih dengan perempuan ini. Salahnya di mana? Kita bisa lihat nanti di ayat 16-18. Bagaimana perempuan Samaria ini ternyata juga cukup tertolak di daerah Samaria. Kenapa? Karena dia adalah orang yang bermasalah dengan pernikahannya. Gonta-ganti pasangan hingga 5 kali. Bahkan yang saat ini ada itu bukan suaminya, saudara. Menarik di sini. Tuhan Yesus itu memulai komunikasi dengan meminta minum.
Dia minta minum, Tuhan Yesus minta minum kepada perempuan Samaria ini di tengah hari yang terik. Kondisi Samaria, kondisi Palestina pada saat itu. Artinya Yesus itu coba masuk kepada perempuan Samaria ini dari sesuatu yang sangat primer, kebutuhan utama. Ya ketika panas, ketika terik, orang haus, kebutuhannya apa? Minum. Apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus minta minum? Perempuan Samaria bingung. Ayat 9, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi meminta minum kepadaku seorang Samaria? Yohanes tambahin catatan dalam kurung. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ayat 10, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Bapak Ibu Saudara, perempuan Samaria di sini merasa aneh. Merasa anehnya kenapa? Karena orang Yahudi itu nggak ngobrol sama orang Samaria. Anti. Tidak hanya itu, Tuhan Yesus ini dicatat adalah seorang rabi. Nikodemus menyebut Tuhan Yesus itu rabi di Yohanes pasal 3. Rabi itu nggak sembarangan bicara dengan perempuan. Ya, kita lihat ya dari awal tadi Tuhan Yesus melanggar tanda kutip, melewati Samaria. Semestinya orang Yahudi nggak melewati. Kemudian Tuhan Yesus rabi bicara kepada perempuan. Perempuannya Samaria lagi. Yahudi Samaria anti. Tapi Yesus jawab apa? Yesus jawab ada 3 poin penting di sini. Karunia Allah. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah. Kemudian siapa dia yang berkata kepadamu? Yaitu Yesus sendiri. Niscaya pasti engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksud Yesus? Apa yang dimaksud Yesus? Bahwa keselamatan itu adalah merupakan inisiatif dari Yesus sendiri. Secara sengaja dia melanggar semua rintangan. Dia melewati Samaria. Dia bertemu dengan perempuan Samaria. Dia meminta minum, menawarkan air hidup. Saudara, mindset yang pertama, konsep yang pertama dalam ibadah yang benar adalah, ibadah yang sejati adalah bukan manusia yang berusaha mencari Tuhan. Tetapi sesungguhnya Tuhan yang pertama, yang terlebih dahulu mencari manusia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bukan kita yang cari Tuhan, tapi Tuhan yang cari kita. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, yaitu menyembah adalah soal kehausan yang terdalam. Menyembah adalah soal kehausan yang terdalam. Bingung nih perempuan Samaria. Aku mau dikasih air hidup. Apaan air hidup? Perempuan Samaria ngomong di ayat 12. Ayat 11. Kata perempuan itu, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini begini dalam. Gimana caranya? Tuhan Yesus jawab di ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. 14. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya dan yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dari air, secara literal air, harafiah air, Tuhan Yesus masuk menawarkan air hidup. Ini adalah penawaran yang sangat krusial kepada perempuan Samaria pada waktu itu. Kenapa? Mungkin kita tidak mengalaminya zaman sekarang. Kita tidak pernah mengalami masalah dengan air mungkin. Jadi mungkin kita terlihat biasa saja. Tetapi saudara, kondisi Palestina saat itu panasnya itu luar biasa. Sumber air gak banyak. Jadi ini menjadi krusial. Air itu adalah hal yang paling didambakan. Yang paling didambakan. Ketika kita itu sangat haus. Bahkan air itu lebih berharga dibanding barang-barang berharga yang ada. Saudara, misalnya kita berada di dalam situasi yang sama. Kita haus begitu rupa di tengah padang gurun yang begitu kering, begitu panas. Ada 2 pilihan kita dapat. Yang pertama, kita dapat tas
mereknya Gucci. Yang kedua, kita itu dapat Gucci beneran, isinya air. Saudara pilih yang mana? Pasti pilih yang kedua. Di tengah kondisi yang begitu hausnya, ya barang branded apalah artinya. Saya lebih butuh air itu untuk memperpanjang hidup saya. Yesus menawarkan lebih dari sekedar yang menyelamatkan hidup untuk sementara. Tetapi Yesus itu menawarkan sesuatu yang memuaskan dari dalam. Yang menjadi mata air terus memancar keluar. Saudara, kepuasan jiwa yang dari dalam itu tidak bergantung pada sesuatu yang dari luar. Pertanyaannya, apa kehausan yang terdalam yang kita alami saat ini? Apa yang menjadi dahaga kita pada saat ini? Apa yang membuat kita itu bisa berkata, jika saya punya ini atau jika saya bisa itu, maka semua dahaga saya akan hilang. Maka semuanya akan terpuaskan dalam hidup saya. Kebanyakan kita mungkin menjawab, uang, kasih, kesehatan, keamanan, tujuan sosial, tujuan politik mungkin. Itu semua baik. Tetapi ibaratnya itu adalah air yang dipercikan ke muka setiap kita. Memberi kesegaran, tetapi sesaat akan hilang. Bagai air yang dipercikan ke muka kita. Bukan air yang muncul dari dalam. Begitu banyak contoh, Bapak Ibu Saudara. Begitu banyak artis, orang-orang ternama yang memilih untuk bunuh diri di tengah segala kemewahannya. Mereka memilih untuk mati di tengah segala kemewahannya. Mungkin kita pikir, wah kok pilih mati gak menikmati hidup. Tapi mereka mengalami itu, bahwa kepuasan itu bukan soal itu. Saudara, semua orang itu harus punya tujuan untuk memenuhi dahaganya masing-masing. Tetapi ketika dahaga itu dipenuhi bukan oleh Yesus, maka itu semua tidak akan pernah terpuaskan. Kenapa? Karena semua tujuan di luar Yesus Kristus itu memperbudak setiap kita. Itu mengikat setiap kita. Mungkin kadang juga kita melupakan sejenak betapa hausnya kita. Kita melupakan sejenak betapa kita itu dahaga yang luar biasa. Kita berpikir bahwa aku tahan sedikit deh hausnya. Ketika aku dapat itu, maka kepuasan, dahagaku, kehausanku akan hilang. Buktikan saja Bapak Ibu Saudara. Maka itu ketika di luar Yesus tidak akan memuaskan setiap kita. Bapak Ibu Saudara, saya anak laki-laki pada umumnya ketika masa kecil itu menyukai mainan. Sampai sekarang ya suka Bapak Ibu. Suka yang namanya mainan, action figure atau apalah yang berbau mainan. Ada masanya ketika masa kecil itu kita menginginkan sebuah mainan tapi gak tercapai. Mungkin harganya terlalu mahal atau orang tua kita tahu itu gak berguna. Tetapi kita menyimpan hasrat itu sampai waktunya udah bisa cari uang. Uang itu disisihkan begitu rupa. Sedikit-sedikit saya tahan tuh keinginan yang lain untuk supaya bisa dapetin itu. Tercapailah, kebeli tuh mainan. Pasang-pasang main-main sebentar ternyata bosen Bapak Ibu. Ternyata apa yang saya bayangkan ketika saya memiliki barang ini bakal itu. Enggak begitu ternyata. Ternyata kepuasan itu hanya sementara seperti air yang dipercikan ke muka. Seger, udah hilang abis itu. Bapak Ibu Saudara, menyembah, beribadah adalah soal siapa yang kita sembah. Siapa yang dapat memenuhi hasrat kita. Siapa yang dapat memenuhi kebutuhan yang paling terdalam kita, kerinduan batin kita. Bukan sekedar hal-hal fisik yang nampak. Tetapi Yesuslah yang seharusnya memenuhi hasrat kita. Sehingga kita tidak haus lagi. Apakah yang menjadi kerinduan kita selama beribadah saat ini? Apakah Yesus Kristus? Apakah kita terpuaskan oleh apa yang Kristus lakukan? Atau kita terpuaskan oleh ornamen-ornamen di dalam gereja? Oleh hal-hal fisik yang tampak di gereja. Sehingga ibadah itu akan tetap relevan ketika Yesus Kristus menjadi satu-satunya pemenuh dahaga kita.
Ibadah akan tetap relevan ketika Yesus Kristus menjadi satu-satunya jawaban atas dahaga rohani kita, saudara. Yang ketiga, menyembah itu dibutuhkan pertobatan. Nah, yang pertama, menyembah soal inisiatif dari Yesus. Kemudian menyembah adalah soal bagaimana dahaga kita terpuaskan hanya oleh Kristus. Yang ketiga, menyembah dibutuhkan pertobatan. Tuhan Yesus ini menawarkan kepada perempuan Samaria, ya, engkau nanti kalau ambil air hidup dariku, ada sesuatu yang gak akan habis. Ayat 15, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus lagi dan tidak usah datang ke sini lagi untuk menimba air. Bapak Ibu Saudara, baca kalimat ini perlahan-lahan. Di situ ada satu beban yang begitu berat yang ditanggung oleh perempuan Samaria ini. Dia itu keluar ngambil air, bukan keenakan dia ngambil air, tetapi itu beban baginya. Makanya dia ngomong, Tuhan berikanlah air itu supaya aku tidak haus, tidak usah datang ke sini lagi. Itu beban moral yang begitu berat ketika dia harus keluar. Kenapa? Satu sisi dia haus, dia perlu air. Tapi begitu keluar itu menjadi beban karena mungkin dikucilkan. Diasingkan dari masyarakat. Apa yang Yesus katakan setelah itu? Apakah Tuhan langsung memberi? Tuhan Yesus jawab di ayat 16. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. 17. Kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami. 18. Sebab engkau sudah memiliki 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kok tampaknya Tuhan Yesus ini mengubah pembicaraannya, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus nawarin air hidup, si perempuan mau dengan semau-maunya. Tiba-tiba Tuhan ngomong, panggil suamimu. Kenapa? Karena selama ini perempuan Samaria mencoba memenuhi dahaganya dengan cara itu. Mencari melalui pria. Berganti-ganti, ternyata dahaga itu gak terpuaskan. Itu tidak berhasil. Yesus sebenarnya tidak sedang mengganti topik di sini, tapi Yesus masuk lebih dalam di dalam percakapannya dengan perempuan Samaria. Kenapa? Karena ketika kita mau memahami anugerah Allah, itu dimulai dengan kita memahami betapa berdosanya setiap kita manusia ini. Ketika kita mau memahami anugerah Allah, dimulai dengan kita memahami betapa berdosanya kita ini manusia. Bapak Ibu Saudara, kita itu seringkali take it for granted. Tidak anggap, tidak menghargai apa yang Tuhan sudah lakukan. Anugerah keselamatan yang Tuhan kasih buat setiap kita. Kita mungkin berpikir, ya sudah sewajarnya dong. Tuhan itu kan kasih, Tuhan itu kan baik, pemaaf. Sudah seharusnya dia mengampuni, memaafkan kita. Kalau ngomong-ngomong soal seharusnya Bapak Ibu Saudara, seharusnya kita mati semua. Kita semua adalah manusia berdosa yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu yang seharusnya. Bahkan ya kita itu sebagai orang Kristen, orang percaya, kita itu gak boleh take it for granted. Kita gak boleh sekedar lalu aja, gak menghargai, gak menganggap itu. Anugerah keselamatan yang begitu besar. Sehingga bagaimana kita memahami anugerah yang begitu besar? Kita tahu bahwa kita ini manusia yang berdosa begitu rupa. Yang tidak layak diselamatkan. Tapi Tuhan Yesus menyelamatkan setiap kita. Sehingga dengan begitu kita bisa memandang anugerah keselamatan itu sebagai hadiah yang tidak ada nilainya bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara, setiap kita sadar bahwa di dalam menyembah Tuhan itu harus ada pertobatan. Kita gak usah deh jauh-jauh ngomong ibadah yang ini gak relevan, ibadah yang seperti itu gak relevan. Khotbahnya gak relevan. Kita gak usah jauh-jauh dulu ngomong ke sana sebelum kita memahami bahwa menyembah Tuhan itu butuh pertobatan. Dengan begitu, ibadah itu akan tetap relevan ketika kita senantiasa mengakui keberdosaan kita. Dan kita senantiasa bertobat di hadapan Tuhan.
Ibadah akan tetap relevan ketika kita senantiasa mau mengakui keberdosaan kita dan bertobat di hadapannya. Yang keempat, menyembah Tuhan itu bukan soal tempat. Menyembah Tuhan itu bukan soal tempat. Habis dihajar oleh Yesus, tanda kutip ya, saya pakai bahasa dihajar. Terus perempuan Samaria ngomong apa? Ayat 20, nenek moyang kami. Sebelumnya itu perempuan Samaria berkata di ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ayat 20, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. 21 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Perempuan Samaria telah disentuh oleh Yesus di bagian paling privasinya, soal dosanya. Tapi justru dia mengalihkan di situ. Dia mengalihkan ke isu yang berat, isu yang kontroversi juga pada masa itu, soal tempat ibadah di mana yang paling benar. Di Gunung Gerizim kah? Apa di Yerusalem? Keduanya mengklaim paling benar. Tetapi apa jawab Yesus? Yesus sama sekali gak sentuh soal di mana yang benar. Di sini yang benar atau di situ yang benar. Tuhan Yesus gak sentuh soal itu. Tuhan Yesus berkata bukan soal di mana. Tetapi siapa yang kamu sembah dan bagaimana kamu menyembah. Itulah yang seharusnya menjadi perhatian setiap kita. Siapa yang kita sembah Bapak Ibu? Yesus ini memention kata Bapa 3 kali dalam beberapa pasal. Dalam beberapa ayat. Dalam 2 ayat. Mengapa? Karena mereka itu sibuk dengan hal-hal yang tampak tapi bukan esensi. Soal tempat lah, beribadah yang paling benar di mana. Oleh karena Yesus berkata, kamu itu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Yesus menyebut Bapa, ini menunjukkan bahwa ada relasi yang intim sehingga kita bisa menyebut Bapa. Kita bisa menyebut dengan Bapa. Menyembah di sini lebih kudus, menyembah di situ lebih kudus. Bukan seperti itu, saudara. Menyembah bukan soal tempat, tetapi soal pengenalan kita akan Dia. Siapa yang kita sembah, sehingga kita bisa panggil Dia dengan sebutan Bapa. Sehingga ibadah akan tetap relevan ketika kita fokus pada yang esensi. Yaitu pengenalan akan Bapa di dalam Yesus Kristus melalui tuntunan Roh Kudus. Bukan sekedar tempatnya di mana. Sehingga menyembah Tuhan akan tetap relevan ketika kita fokus pada siapa, bukan di mana. Yang terakhir saudara, menyembah itu melebatkan pikiran kita dan hati kita. Ayat 23. Tetapi saatnya akan tiba sekarang penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Yesus berkata penyembah-penyembah yang benar menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita mungkin sering menjumpai Bapak Ibu Saudara, kita berada di dalam salah satu dari ekstrim ini. Orang yang menyembah hanya dengan pikiran, hanya dengan pengetahuan. Sehingga ketika kita berkomunitas dengan kelompok ini ada nuansa yang tampaknya dingin gitu ya rasanya. Sebaliknya ketika kita bergaul dengan, beribadah dengan emosional saja, kita rasakan di situ kedangkalan. Tuhan Yesus gak mau yang seperti itu. Tuhan Yesus mau orang itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Melibatkan pikirannya tetapi juga melibatkan hatinya. Sehingga kita itu harus memikirkan tentang kasih Allah. Bukan cuma memikirkan tetapi kita juga merasakan kasih Allah. Ketika kebenaran tanpa emosi itu akan menjadi sebuah kekakuan. Ortodoksi yang kaku, yang mati. Sebaliknya emosi tanpa kebenaran akan menjadi kesesatan. Ramai-ramai tapi kosong. Saudara, ibadah akan tetap relevan ketika kita melibatkan pikiran dan emosi kita saat menyembah Dia. Banyak hal yang sudah kita bahas saudara. Sebagai penutup, saya akan mempertanyakan kembali judul khotbah kita. Apa itu ibadah yang relevan?
Apa itu ibadah yang sesuai dengan kita? Bagaimana dengan bahasa beribadah atau kita biasa tahu dengan worship style ya. Gaya beribadah, model ibadah. Kita biasa sebut ibadah yang konservatif, tradisional atau ibadah modern, kontemporer. Gimana dengan itu semua? Checklist aja saudara. Apa yang sudah kita bahas di atas. Apakah ibadah kita selama ini memfokuskan pemenuhan dahaga kita kepada Kristus atau jangan-jangan kepada hal-hal yang tampak aja? Checklist aja di situ. Apakah ibadah kita selama ini kita sangat begitu concern dengan tempatnya harus di sini, harus di sini. Tapi kita melupakan esensi siapa yang kita sembah. Kita kenal gak yang kita sembah? Apakah selama ini kita itu beribadah hanya mementingkan satu sisi? Knowledge saja, pemikiran saja, hati hambar. Atau hati saja tanpa pengetahuan yang benar akan Allah. Kita bisa checklist semua itu saudara. Ingat bahwa kita itu satu di dalam tubuh Kristus. Dan bagi saya, mengubah bahasa beribadah atau model ibadah itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Saya menyadari itu. Kenapa? Karena kita itu bertahun-tahun, bahkan belasan tahun, puluhan tahun, kita dibentuk dengan model ibadah yang seperti itu. Sehingga kita mau mengubah itu bukan hal yang mudah. Sehingga sangat memungkinkan ketika ada segmentasi model ibadah dalam satu gereja. Sangat memungkinkan. Dan menurut saya itu sangat tidak apa-apa. Kenapa? Perhatikan baik-baik. Ada dua model ibadah yang berbeda dalam satu gereja. Itu tidak berarti bahwa kita itu tidak satu tubuh. Saya ulang. Ada dua model atau tiga model atau lebih dari satu model ibadah yang berbeda dalam satu gereja. Itu tidak berarti bahwa kita itu tidak satu tubuh. Sebaliknya, berada dalam satu model ibadah yang sama, waktu yang sama, model yang sama, tempat yang sama, itu juga tidak dapat memastikan dan meyakinkan bahwa kita ini satu tubuh. Jadi saudara, apa yang perlu kita lakukan sebagai tubuh Kristus ketika mungkin dalam konteks kita ada berbagai ibadah yang berbeda modelnya. Saling supportlah sebagai anggota tubuh Kristus. Dengan cara yang simpel, berdoa, tanyakan. Apa pergumulanmu dalam pelayanan ibadah ini? Apa keperluanmu? Saling membantu di dalam melayani. Walaupun ibadah yang berbeda. Itulah satu tubuh Kristus, ibadah yang relevan dengan memahami ibadah yang sejati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur firman Tuhan hari ini membukakan setiap kami bahwa kami harus terlebih dahulu memahami apa itu menyembah Tuhan yang sebenar-benarnya. Ketika kami dapat memenuhi dahaga kami hanya di dalam Kristus saja. Ketika kami bisa menyembah bukan hanya dengan pikiran kami tetapi juga hati kami libatkan. Jiwa kami, emosi kami. Bukan soal tempat tetapi soal pengenalan akan Bapa siapa yang kami sembah. Tuhan tolong kami Tuhan sehingga kami bisa memiliki pemahaman yang sungguh-sungguh kembali kepada Alkitab. Dan kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan saja. Kami berdoa berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita bisa datang ke hadapan Tuhan karena Tuhan yang terlebih dahulu datang kepada kita. Kita bisa datang untuk beribadah kepada Tuhan karena Tuhan yang melayakkan kita dengan darah anaknya yang menyucikan dosa kita. Hari ini kita bisa melayani Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu melayani kita. Dan Bapak Ibu juga diberi kesempatan untuk melayani lewat memberikan persembahan. Dan persembahan bisa ditransfer lewat QR code yang tertera di dalam layar. Dan juga lewat nomor rekening gereja yang tertera di layar. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama memuji Tuhan hanya oleh darah Yesus.
Hanya oleh darah Yesus kita bisa datang ke hadapan Dia. Hanya oleh darah Yesus manakah kita bisa beribadah kepadanya. Oleh karena itu, biarlah ibadah kita boleh menjadi satu persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Ibadah yang menyenangkan Tuhan. Hanya oleh darah Tuhan. Mengingatkan kita siapa diri kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Mengingatkan kita untuk selalu menyenangkan Tuhan di dalam setiap ibadah kita. Hanya oleh darah Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh ya Tuhan, siapakah kami jikalau Engkau tidak mengampuni dosa kami? Jikalau bukan karena darah Tuhan yang menyucikan kami, hari ini kami tetap adalah orang-orang yang tidak berpengharapan. Hari ini kami tetap hanya menjadi orang-orang yang berdosa yang menunggu hari binasa kami di dalam penghukuman yang kekal. Namun Tuhan, karena darah Yesus Kristus di atas kayu salib, yang mencucurkan, menyucikan kami bisa ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Kami bisa memiliki hidup yang berpengharapan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah ibadah kami, baik itu ibadah di dalam hari Minggu ataupun ibadah setiap hari kami boleh sungguh-sungguh mengetahui dan sadar siapa diri kami. Kami hanyalah manusia berdosa yang diampuni oleh dosanya. Ya Tuhan, kami bersyukur hari ini kami diberi kesempatan untuk melayani Tuhan lewat persembahan. Kami mohon Tuhan Engkau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk dua hal. Yang pertama yaitu kita berdoa bagi bangsa negara kita yang sedang menguji vaksin corona.
Dan kita berdoa supaya vaksin ini dapat terproduksi sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Dan berdoa juga bagi setiap relawan supaya setiap relawan tetap dalam kondisi fisik yang sangat fit, yang sangat baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pandemi sudah berjalan beberapa bulan dan orang-orang yang terinfeksi semakin hari semakin banyak. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan untuk memberikan vaksin yang cocok untuk mengatasi virus COVID ini. Kami mohon belas kasihan-Mu menolong setiap orang, setiap tim yang tergabung dalam pengujian vaksin ini. Kami mohon ya Tuhan, berikan para tim penguji dan para relawan satu hati yang sungguh-sungguh takut kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh ingin memberikan yang terbaik, agar vaksin ini boleh segera ditemukan dan sungguh-sungguh cocok bagi negara ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau juga berikan satu kesadaran bagi setiap relawan untuk menjaga kondisi fisik mereka. Terima kasih ya Tuhan, dan kami juga mohon Engkau jauhkan segala rencana-rencana jahat, segala oknum-oknum yang berusaha untuk membatasi atau menghalangi pengujian vaksin ini sehingga boleh berjalan dengan lancar. Kami mohon Tuhan Engkau jaga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, kita juga berdoa bagi setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus meneguhkan hati iman kita di tengah kondisi yang tidak mudah ini. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang sakit, ya, dan berbagai macam masalah. Kita mohon Tuhan yang akan menolong, menjaga, khususnya anak-anak Tuhan boleh tetap menjadi garam dan terang di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah ini. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, kami sadar kami adalah manusia yang lemah. Kami sangat perlu Tuhan untuk menopang kami, untuk membawa kami melewati kondisi yang tidak mudah ini. Di tengah-tengah pandemi ini, banyak orang yang kehilangan pekerjaannya. Banyak orang yang pemasukannya berkurang. Banyak masalah dalam keluarga. Banyak yang terkena penyakit. Namun tidak tahu harus bagaimana mengatasinya. Kami mohon Tuhan Engkau membuka jalan. Dan khususnya untuk anak-anak-Mu, kami mohon Tuhan Engkau kuatkan iman kami. Engkau bawa kami untuk mengalami bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang mengatakan bahwa kasih setianya tidak pernah berubah. Tuhan yang berjanji mengatakan bahwa Engkau adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Engkau adalah Tuhan yang tidak berubah dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami mohon Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu boleh mengalami Engkau sebagai Tuhan yang kekal, yang mengasihi, menjaga setiap orang-orang yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, dan bukan hanya kami anak-anak-Mu dijaga oleh Engkau. Kami juga memohon Engkau menolong setiap kami anak-anak-Mu boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Boleh tetap menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia yang hambar dan gelap ini. Kami mohon Tuhan, Engkau yang akan menopang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dan kita kembalikan segala kemuliaan, hormat hanya bagi nama Tuhan saja. Doxology.
Kemudian doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Andrew. Puji Allah, sumber berkat, pujilah Dia makhluk di bumi, pujilah Dia malam di surga, pujilah Bapa, Putra, Roh Kudus. Jemaat kasih oleh Tuhan, arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan kasih karunia dari Allah Roh Kudus, kiranya boleh memampukan engkau untuk boleh memuliakan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, seperti yang Tuhan kehendaki, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.